وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام شيخ الزرنوزي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويفيض علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنبارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Ta'arif halaman 108. Bismillahirrahmanirrahim. An-nutqu zainun wa sukutu salamatun. Fa idza nataqta fala takun iktsara. Ma inna dinta ala sukuti marratan wa laqad nadimta ala al-kalami mirara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bika min bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Wa qala akhar an-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa iza nataqta fala takun miktsara. Dan selanjutnya wa qala akhar, kata Syekh Az-Zarnuzi, beliau mengatakan wa qala akhar, dan telah berkata ulama yang lain, an-nutqu zainun, ucapan itu, berbicara itu zainun adalah hiasan. Aizinatul mar'i li annahu bihi yamtazu anid dawabi, yakni perhiasan seseorang karena bahwasannya katanya li annahu bihi, bahwasannya dengan pembicaraan itu, dengan ucapan itu, yang terzumanid dawabi, bisa membedakan dia dengan dawab, dengan binatang. Ya, makanya manusia ini sebetulnya masuk kategori hewan. Makanya dikatakan al-insan hayawanu natiq. Ya, bedanya di situ doang. Al-insan hayawanu natiq. Manusia itu adalah hewan-hewan an-natiq yang berbicara. Ya. Kalau bicara mata, binatang punya kaki, badan punya, semuanya punya. Ya. Suara punya juga. Sebenarnya yang beda itu natiq. Natiq ini ulama mengartikan bicara ini ayat akal. Ya. Jadi an-nutqu zainun. Jadi omongan itu, ucapan itu, pembicaraan itu bisa jadi perhiasan bagi seseorang. Membedakan dirinya dengan makhluk yang lain adalah dengan berbicara.
beres. Iya, ngomong Masya Allah dengan omongannya itu kalau udah menyampaikan sesuatu Masya Allah terkesima orang dengan dia. Kalau lagi ngomongin tentang kesedihan orang pada apa? Nangis dengarnya. Kalau lagi ngomong tentang humor, tawa, semua bisa membawa itu semua orang. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang disebut kalau dalam dunia dakwah namanya retorika. Ya, dalam retorika dia menyampaikan betul katanya, intonasinya bisa ini. Jadi berperhiasan buat mereka. Berperhiasan manusia itu seperti itu. Ya, semakin baik pembicaraannya maka semakin baik pula orang akan banyak menerima dia. Ya, semuanya, Masya Allah. Nah, jadi an-nutqu zainun. Ucapan itu adalah perhiasan. Orang bisa dilihat dari apa nih? Omongannya, gitu. Baik buruk itu dari situ. Wabihi ya'ruful jahilu mumtazan an zawil albab. Dan dengan ucapan orang yang bodoh itu bisa dikenal sebagai orang yang bisa dibedakan dari orang-orang yang berakal. Ya, kalau seandainya kita bisa ukur orang ini, bagaimana kualitas daripada keilmuan orang itu, ya, bagaimana itu yang namanya orang itu dalam berbicara. Orang yang bodoh kalau berangin itu Masya Allah jaga sombong bawa-bawa apa? Gak nyambung omongannya ini itu astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu? Ya, nggak nyambung dia punya omongan. Nah, jadi tergantung bagaimana dia mengolah pembicaraannya dia. Bobot kualitas seseorang itu bisa terlihat daripada omongan. Nah, kemudian wasuku itu salamatun. Kalau ucapan itu, pembicaraan itu merupakan perhiasan buat seseorang, orang bisa akan tertarik, bisa jadi benci gara-gara dia omongan. Paham ya? Wasuku itu salamatun. Tapi katanya diam itu salamatun adalah merupakan sebuah keselamatan. Insya Allah orang yang banyak diamnya, insya Allah akan banyak apa? Selamatnya deh, ya, insya Allah. Gitu. Diam di sini, li'anna fi nutqi khatara fa iza sakana yakunu saliman an dzalik. Karena bahwasanya dalam berucap itu berpotensi memberi bahaya di mulut nih, ngomong. Makanya ada hadis banyak ngomong orang yang mankaful kalam, banyak barang siapa yang banyak apanya ngomongnya maka banyak salahnya. Orang yang banyak ngomong banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tempatnya neraka. Jadi kata Nabi ya begitu. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Nah, orang yang banyak salahnya ya banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya tempatnya. Nah, sekarang mau nyelamatinnya bagaimana? Asyukur dia likalamil batil. Diamnya terhadap omongan-omongan yang batil. Gak boleh diam dalam kalamul haq dengan kata-kata yang benar. Harus kita sampaikan yang benar. Tapi yang batil kita tidak. Kata-kata yang tidak bermanfaat. Ada kata yang tidak bermanfaat, ada kata yang haram. Kalau kata yang bermanfaat kita ngomongin kagak dosa, enggak. Sebab enggak ada apa-apa, enggak ada manfaatnya, enggak dosa. Kita ngomongin bola, dosa enggak? Halo? Kita ngomongin itu bola begini segala, enggak ada masalah, enggak ada dosa. Sebentar kurang ada manfaat. Ya, kita ngomongin omongan yang enggak ada bermanfaat. Tapi ada kalimat perkataan yang memang haram, yaitu apabila diucapkan dosa. Mana? Banyak. Bohong misalnya, riba misalnya, kemudian bersumpah palsu misalnya,
fitnah misalnya, itu semuanya perkataan-perkataan yang haram, dosa kalau kita ngomong, ya. Nah, untuk menyelamatkan itu, ya, dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang batil. Makanya itu tadi dari jauh kita sudah bilang di awal-awal bab ini tentang bagaimana bahaya lisan, ya, tentang bahaya lisan. Lisan ini sampai-sampai Nabi bilang dalam satu hadis, ma khalaqallahu ta'ala fil insan afdalu min lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqallahu ta'ala fil insan. Ma di mana tidak? Ma khalaqallahu ta'ala, tidak ada yang diciptakan oleh Allah fil insan, di dalam diri manusia. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di dalam diri manusia afdalu minal lisan, yang lebih afdal daripada lisan. Tidak ada. Dalam diri kita ini, dari kaki sampai mana ujung rambut kita ini, nggak ada yang paling afdal, kata Nabi, yang Allah telah ciptakan dalam tubuh manusia afdalu minal lisan, yang lebih utama daripada lisan. Tidak ada. Jadi lisan ini adalah sesuatu yang afdal. Kenapa? Yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Karena lisan ini bisa memasukkan orang ke dalam surga, tapi lisan ini juga bisa menjerumuskan orang masuk neraka. Itu dasarnya lisan. Ya. Lisan itu yudkhilul jannah wa yudkhilun nar. Dia bisa memasukkan orang ke dalam surga. Dengan apa orang bisa masuk ke dalam surga itu? Ketika dia bisa menggunakan lisannya itu yang hak, yang baik, dan keluar dari mulutnya kecuali adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Iya. Tapi wayudkhilun nar, yang namanya lisan juga bisa menjerumusin orang masuk neraka. Makanya untuk menyelamatkan itu wasukutu salam. Diam itu adalah insya Allah akan membawa apa? Keselamatan. Itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Disebutinya dua, iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal kita tahu rukun iman itu ada berapa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Tapi kenapa itu disebut itu hadis hanya 2? Gitu loh. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa enggak disebutin semuanya? Itu yang namanya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu min zikril juzu wa iradatil kul. Disebutin sebahagian wa iradatil kul, tapi maksud dan tujuannya semua. Ya, nggak mungkin dia beriman kepada itu saja, belum sempurna keimanannya. Dia harus beriman kepada mereka, dia harus beriman kepada para nabi, dia harus beriman kepada hari kiamat. Ya, nggak bisa dia untuk begitu. Nah, untuk bisa keselamatan itu katanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, maka hendaklah kamu bicara yang baik. Aw liyasmut, atau kalau kamu tidak bisa, jauh lebih baik apa? Iya. Sampai-sampai ada bahasa, peribahasa diam itu mas. Ya, diam itu mas. Masya Allah. Faiza sakata yakunu saliman anzalika, maka dengan diam itu insya Allah dia akan selamat ya dari badanya. Faiza natoka fala takun mitsara, tapi kata Syekh Zarnuzi, faiza natoka, ya, apabila kamu berbicara, karena bagaimanapun juga tidak mungkin kita tidak berbicara. Allah ciptakan lisan ini adalah untuk apa? Untuk berbicara. Berbicara yang mana? Yang hak. Ya, berbicara yang benar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis,
arba'atun ya arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Nabi arba'un ada 4. Man u'tiyahunna barang siapa yang diberikan 4 ini pada diri seseorang, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ada 4. Kalau seandainya 4 ini ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama Nabi bilang apa? Lisanun zakirun. Masya Allah. Kalau kamu pengen dapetin kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, jadikan lisanmu itu menjadi lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Artinya lisan yang tidak keluar dari mulutnya kecuali kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu kunci untuk bisa insya Allah. Orang kalau ngomong yang baik di dunia, aman gak kira-kira? Aman. Orang senang sama dia, teman bakalan banyak, ya, teman bakalan banyak, kawan bakalan banyak, tetangga pada akur sama kita. Kenapa? Mulut kita baik, mulut kita gak keluar dari mulut kita kecuali yang baik-baik. Lisanun zakirun. Kalau itu ada sama kita, kamu akan dapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di dunia akan banyak teman, di dunia banyak orang yang suka sama kita karena mulut kita, di akhirat kita akan dapat kebahagiaan. Kenapa? Karena di mulut kita banyak keluar kalimat-kalimat thayyibah. Ya, banyak berzikir kita, walaupun tidak banyak zikir-zikir yang kita baca, asal kita istiqomah saja, ya, itu bisa membawa kebahagiaan buat diri kita. Sebenarnya jadi masalahnya berat banget untuk apa ya? Berzikir. Ya, beratnya bukan mana. Sekarang yang bisa aja kita, yang kita bisa ini. Ada hadis begini. Kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani minal mizan, habibatani ila rahman. Masya Allah. Kata Nabi, kalimatani, ada 2 kalimat. Ada berapa? 2 kalimat. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani minal lisan. 2 kalimat ini sangat ringan, sangat mudah, sangat enteng diucapin dengan apa? Lisan. Ada 2 kalimat kata Rasulullah yang sangat mudah diucapkan oleh lisan, tapi sakilatani fil mizan. Itu 2 kalimat yang enteng itu nanti akan menjadi timbangan, memberatkan timbangan kebaikan kita fi yaumil mizan. Di yaumil mizan, pada saat di mizan kita, ditimbang kita, entar ternyata amal kebaikan kita bertambah gara-gara 2 kalimat tadi. Mudah diucapin dengan lisan, bisa membuat timbangan kebaikan jadi berat. Wahabibatani ila rahman, dan 2 kalimat itu sangat disenangi, sangat disukai oleh Allah, Zat yang Maha Penyayang. Ada berapa kalimat? Apa tuh 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini urusan gampang apa susah? Halo? Ini urusan gampang apa susah? Berat apa enteng? Berat apa enteng? Enteng. Ngomongnya. Nah, kalinya berat. Masya Allah. Enggak, kalau kita gak dobrak gak bisa, demi Allah. Ya, kalau kita gak dobrak, kita gak paksain. Jangan lagi begituan selawat kan? Ya. Dari pagi nih sampai malam begini sudah berapa banyak selawat? Halo? Sudah berapa banyak? Ya Allah, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Untung ada sembahyang. Untung ada sembahyang. Kewajiban kita sholat. Untung sholat, dalam sholat itu ada kewajiban untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau seandainya nggak diwajibin di dalam itu, kalau sekali-kali kita nggak baca sholawat. Untung ada sholawat, ada sholat. Di dalam sholat itu ada kewajiban membaca apa?
di tasahud akhir nggak sah sembahyang kita kalau nggak ada selawatnya. Selawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, minimal tuh. Bukan kepada para sahabatnya, tapi kepada nabinya yang jadi wajib. Kalau kepada sahabat dan keluarganya itu hanya sunnah, walaupun sunnahnya sunnatul af'al. Kalau dia nggak baca itu selawatnya kepada nabi, kepada sahabat dan kepada keluarganya, maka dia dianjurkan disempurnakan dengan sujud apa? Tapi kalau dia nggak baca selawat kepada Nabi Muhammad, tidak sah sembahyangnya. Untuk ada sembahyang jadi baca apa? Selawat. Ayo bismillah mulai sekarang. Insya Allah. Ayo bismillah. Ya, insya Allah. Katanya, Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksaruhum salatan alaihi. Adanya salat. Kata Nabi, Inna awlan nasi bi yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan aku nanti, kata Rasulullah, pada hari kiamat. Siapa? Yang hafal Quran 30 juz? Bukan. Yang fasih bahasa Arabnya? Bukan. Yang jago kitab uniknya? Bukan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat, aksaruhum salatan, adanya salat. Orang yang paling banyak kepada aku bersolawat. Banyakin apa? Solawatnya bagaimana? Udah ya gampang aja. Solawat Jibril paling gampang dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Malah saya baca doa kita dulu 1000 aja. 1000 aja. Masya Allah, fadilah keutamaan yang luar biasa. Bukan hanya rezeki saja. Dulu ada Habib Saddam bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Saddam. Habib Saddam itu sampai-sampai ada istilahnya saja kalau butuh pohon duit. Kalau di rumah ada pohon duit kan ada? Pohonnya udah mati semua. Ada saja atau luput. Saya tanya, apa tuh saja atau luput ini? Saja atau luputnya sholawat. Yang dimaksud oleh Habib Saddam bin Mahdi itu adalah sholawat Jibril. Jadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril itu merupakan untuk insya Allah selamat kita, terhindar kita dari segala macam ini. Lisan kita tadi itu wasukutu salamatun, diam itu aman. Tapi anutku zayyinun, yang namanya berbicara itu bisa menjadi perhiasan buat kita. Orang bisa suka dengan kita. Kenapa? Suaranya berpeluang itu dia. Betul ya? Kalau nyanyi, Masya Allah, jangan lagi orang joget. Wah, lu pada segala macam. Tapi kan kurang manfaat kalau hanya begitu. Betul ya? Insya Allah. Jaga. Faiza taqadka fala taqul biksara. Katanya Faiza natakota, apabila kamu berbicara, ya, apabila kamu berbicara, fala takun miksara, maka janganlah kamu banyak berbicaranya. Ya, kalau memang harus berbicara juga, jangan apa? Jangan banyak bicara, mubalaghatun katsirin, bersangatan daripada ngomongnya itu. Jangan. Kenapa? Li'annahu yurisul kalal fil aqli, karena bahwasanya hal yang seperti itu banyak ngomong itu yurisu al kalala fil aqli, akan bisa menjadi gampang melecehkan daripada akal kita. Makin banyak kita ngomong, akhirnya kan menjadi banyak salahnya, jadi banyak itu. Ya. Bukan nggak boleh ngomong, bukan. Nggak, yang nggak boleh fala takun miksaro. Ya, maka janganlah kamu berbicaranya terlalu banyak. Kalau kita ngomongin banyak begini, katanya
kalau laki-laki sehari itu berdasarkan penelitian hanya 16.000 kata seharinya, ya 16.000 kata. Beda tipis sama perempuan. Kalau perempuan 38.000 kata. Jadi jangan heran kalau perempuan Bapak jangan heran kalau perempuan itu cerewet, ya. Karena memang begitu berdasarkan sebuah ini ya, perempuan itu lebih banyak bicara dibandingkan laki. Laki gampang diamnya, apalagi kalau lagi nggak punya duit. Ya, apalagi kalau lagi nggak punya duit. Gitu. Nah, kalau memang mau berbicara ya berbicara, tapi fala takun mikthara, janganlah kamu memperbanyak daripada berbicara tadi. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang banyak berbicara maka dia akan banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya maka dia akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya maka tempatnya tidak lain adalah neraka. Gitu aja. Ma inna dinta ala sukutin marratan walaqad nadinta ala kalami mirari. Kamu tidak menyesal karena diam satu kali, kita akan menyesal. Aina nadinta ala kaunika sakitan marrah, yakni kamu tidak menyesal karena keberadaanmu sebagai orang yang diam satu kali. Enggak. Bisa jadi dengan diamnya kita itu pada saat itu jadi apa, kita tidak berkomentar, kita tidak ini, kita tidak itu, ya, jadi nyelamatin kita itu. Aina nadinta ala kaunika sakitan marrah walaqad nadinta ala kalami mirara, dan sungguh kamu akan menyesal karena bicara berkali-kali. Kalau kamu banyak berbicara berkali-kali, maka nanti kamu akan jadi penyesalan. Apalagi yang kita bicarakan udah berkali-kali, udah banyak, tapi omongannya yang gak ada manfaat, bahkan omongan-omongan yang haram, nebarin fitnah di mana-mana dan lain sebagainya. Sekarang alhamdulillah ngomong sih gak banyak, ya, ngomongnya gak banyak, cuman nulis statusnya. Ini nih yang jadi bahannya, betul ya? Iya. Bahkan lebih jahat ini, saudara. Kalau kita udah nulis satu yang kalimat yang baik, insya Allah pahalanya juga banyak. Bukan hanya di Pondok Pinang, bisa ke Jakarta, bisa se Indonesia. Kebaikannya bisa ke luar negeri, bisa kan? Saya dikirimin dari teman-teman yang ada di Mekah, di Madinah. Enggak tahunya tulisan-tulisan saya suka saya kirim. Apa betul? Alhamdulillah, Kiai, saya dapat kirimannya. Dikirim itu, dibalikin tulisan apa namanya yang kita share hadis dan ini itu dari Mekah, dari Madinah. Berarti kan masya Allah hebat itu. Iya, sampai jauh begitu. Kalau ngomong paling sebatas ini doang, ya. Tapi ini bisa ribuan orang, bahkan bisa ratusan ribu orang yang bisa melihat begini. Kalau itu kebaikan, berarti kebaikannya banyak kan? Banyak buat kita. Tapi kalau itu kejahatan, masya Allah, udah kita nggak bisa bayangin kayak apa banyaknya. Nah, tergantung bagaimana kita memanfaatkan ini. Allah menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang tidak ada manfaatnya. Allah menciptakan sesuatu, nggak ada yang sia-sia, cuma kitanya aja yang kurang. Kadang-kadang kita kesel sama Allah. Kenapa? Allah nyiptain nyamuk. Kita lihat nih, kayak kerjaan aja Allah. Nyamuk pakai diapa ya? Iya, manfaatnya kagak, malah bikin apa? Nyamuk malah bikin apa? Iya, penyakit ini itu gara-gara di segala macam. Padahal di balik itu, masya Allah, luar biasa.
bisa hidup di keluarganya gara-gara apa? Nyamuk. Jadi karena dia kerja di perusahaan obat nyamuk. Berapa banyak orang tuh jadi dokter gara-gara apa? Iya, kita masya Allah maunya seuzon mulu sih sama Allah. Walaupun nadita alal kalami miraron, dan sungguh kamu akan menyesal nantinya kalau kamu itu banyak ngomongnya, bicara yang berkali-kali. Wa mimma yazidu fil rizki. Nah, kemudian lain lagi. Wa mimma yazidu fil rizki, dan termasuk dari perkara yang bisa menambahkan pada rizki. Ini kan lagi membahas tentang bagaimana menarik rizki. Rizki itu ada yang zahir, ada yang batin, ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kenapa kok Imam Syekh Zarruzi ini menuliskan di akhir-akhir daripada kitabnya ini tentang bagaimana amalan yang bisa menarik rezeki? Kenapa dituliskan di dalam kitab Taqdim Muta'alim? Karena salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang merupakan rezeki yang terbesar itu adalah ilmu. Paham maksudnya? Ilmu adalah rezeki, nikmat yang sangat luar biasa buat kita. Nah, oleh karena itu cari bagaimana celah-celahnya supaya kita bisa mendapatkan rezeki ilmu itu. Ditulislah sama Syekh Az-Zarruzi ini caranya supaya kita mendapatkan rezeki berupa ilmu apa? Kemarin sudah dibahas sembahyang yang benar 5 waktunya, kemudian sembahyang apa sunatnya, kemudian sembahyang tahajudnya, kemudian sembahyang menjaga wudhunya dan lain sebagainya. Belum? Udah dibahas belum? Udah diamalin belum? Insya tuh kita udah ini. Nah sekarang juga begitu disuruh kita untuk bisa menambahkan. Ada lagi wa mimma yazidu fi rizqi ay minal asbabil mazidati fi rizqi, yakni minal asbab, daripada sebab-sebab al-mazidati lil rizqi, yang dapat menambahkan bagi rizki, yaitu ilmu. Ayakula kulla yaumin ba'da insiqaqil fajri ila waqti shalah, yaitu satu di antaranya katanya ya, bahwasanya setiap hari setelah terbit fajar hingga waktu sholat subuh. Kalau udah keluar di fajar shadiq. Fajar kan dua, ada fajar kazib, ada fajar yang maksud sholat subuh. Fajarnya fajar yang mana? Fajar yang shadiq, bukan fajar yang kazib. Fajar kazib itu fajar dusta, fajar bohong. Kalau kita begadang, kita lihatin tuh langit. Sekarang subuh ini jam 4:45 menit. Ya, subuh jam 4:45 menit. Lihat tuh, keluar tuh ke rumah kita jam 3:45 menit keluar, itu akan kayak kelihatan terang, ya, terang kayak orang udah mau subuh. Tapi lama-lama hilang lagi tuh terangnya, ya, lama-lama terang hilangnya tuh gelap lagi. Itu namanya fajarnya fajar kasih. Makanya di tempat-tempat tertentu dikumandangkan azan kayak di Mekah, di Madinah, supaya orang bangun, ya, supaya orang bangun. Ini sudah waktunya kita untuk bangun di sebelum subuh, untuk sholat tahajud, untuk sholat hajat. Dikumandangin azan tuh, azannya dikumandang. Padahal udah waktu subuh belum? Udah waktu subuh belum? Belum. Makanya jangan heran kalau di kampung Jawa ada tuh yang 2 kali. Ya, ada. Kalau di kita rada nggak ada ya. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, di sana, di Arab itu 2 kali azan. Nah, untuk membedainnya gimana? Azan yang pertamanya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Ya, nggak pakai as-sholatu khairum minan naum. Nah, itu berarti lazim. Nah, sekarang ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu menunjukkan waktu sholat apa? Subuh. Wa mimma yazidu fi rizqi, dan di antara perkara yang dapat menambahkan rezeki
sebab-sebab untuk menambahkan rezeki ilmu itu ayyakula kulla yaumin, bahwasanya membaca setiap harinya ba'da insiqaqil fajri, setelah itu terbitnya fajar kasih, ila waktu sholat, sampai kepada waktu sholatnya, habis azan sebelum komat di waktu subuh, ya, di waktu subuh bacanya. Apa tuh bacanya? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca itu tuh berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali bacanya. Makanya pernah dengar gak kalau supaya subuh ada tuh subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Tahadus sampai 5. Saya dapat itu ijazah dari Sayyidul Walid Al-Hali bin Abdurrahman Segaf. Beliau dapat dari Sayyid Al-Habib Sayyid Muhammad bin Al-Bin Al-Maliki Makkah. Ya, ini hadisnya. Jadi kalau kita pengen ditumpahkan ke rezeki, katanya, sampai-sampai kata beliau, kalau kita pengen kaya-kaya, sekaya-kayanya, kita baca tuh, ya, antara subuh azan dan itu namanya baca 100 kali baca, ya. Kalau kita kan main subuh dulu, iya, itu padahal itu waktu mustajab itu, waktu mustajab. Kalau kita baca dalam kitab sifat mustajab atau kitab-kitab fikih yang lain, malah justru sembahyang subuh harusnya diapain? Digeserin dikit, dirabatin tuh sembahyang subuh. Supaya apa? Pertama, menunggu orang supaya bisa ikut apa? Berjamaah. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk berdoa, karena itu waktu yang sangat mustajab. Itu apa ini? Ada jeda waktunya cukup lama. Di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram nggak ada jedanya. Kenapa nggak ada jedanya? Karena di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Orang tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu langsung tawaf, baru tawaf lagi. Nggak ada orang pakai zikir apa segala macam. Kalau zikir itu pinjam orang apa? Tawaf. Orang tawaf tuh berhentinya kalau lagi qomat. Azan aja mesti tawaf. Kalau udah qomat baru berhenti tuh tawafnya. Tawaf dia sembahyang dulu. Di tempat dia yang berhentinya di mana? Ya di situ nanti. Ntar assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam dia bangun, langsung lanjutin tawafnya. Bukan dari ulang lagi, lanjutin lagi tawafnya. Tuh, ya. Padahal di Mekah itu ada sholat jenazah. Di sana setiap waktu itu ada sholat apa? Jenazah. Bukan gaib jenazahnya, ada jenazahnya. Itu jenazah bisa 50 orang. Sebayangin, ya sholatu ala Allah. Udah tuh berarti jam ininya jenazahnya banyak tuh. Ya. Terus sholatu ala maitati, perempuan nih. Bisa kita lihat itu dari ucapan daripada Bilalnya itu, siapa meninggalnya ini, siapa segala macam. Nah, kalau di sana ada sholat jenazah, orang yang tawaf itu sedikit orang yang melaksanakan sholat jenazah. Pokoknya selesai sholat fardu langsung apa? Tawafnya. Beda sama di Madinah. Kalau di Madinah enggak, imamnya habis itu zikir walaupun pelan, ya. Kasih itu dia zikir untuk ini. Makanya juga waktunya antara azan dan qomat jauh tuh kalau sembahyang subuh, ya, sembahyang subuh lama. Fardhu zaman bainal azan wal iqamah, jeda waktu antara azan dan qomat ditulis az-zuhru 5 menit, al-asru 5 menit, maghrib 5 menit, isya 7 menit. Ini tulis subuh itu bisa 15 menit.
Jadi bisa 15 menit, bahkan bisa 20. Orang saya baca Ratibul Haddad, habis apa yang sunat fajar, saya baca Ratibul Haddad, selesai Ratibul Haddad belum qomat. Berarti lama apa kagak itu? Saya baca tuh Ratibul Haddad belum qomat. Kalau kita pengennya buru-buru, emang apa? Pengen biar cepet ngopi. Iya gitu tuh, padahal itu waktu yang sangat mustajab. Sampai-sampai kalau habis selesai jangan keluar kita dari tempat duduk. Ya, diamlah kamu bahwa doa fi makani, diamlah kamu di tempat dudukmu itu sampai terbitnya itu fajar. Suruh. Kalau sudah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Kalau kamu lakukan sholat 2 rakaat, kamu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah apa? Haji. Suruh nih waktunya, tapi pengamalannya menurut ulama-ulama Syafi'iyah bukan usul sunnatul isra. Ya, makanya yang paling aman, betul ada hadis kita disuruh untuk melaksanakan sholat sunnah di sini. Tapi ada larangan hadis. Jangan sembahyang di waktu-waktu ba'da sholat subuh. Kan ada tuh sebelum dia naik. Makanya kata Imam Ghazali, kalau pengen selamat habis waktu subuh lewatin. Ya, lewatin tuh minimal 15 menit, 12 menit. Baru setelah itu sholat. Ya. Sholat apa? Udah boleh tuh, namanya sholat awal duha, sholat duha awal boleh. Sebab yang namanya duha itu ada waktu awal, ada waktu jawaz, ada waktu afdal. Buat sholat nih, duha. Ada waktu awal. Awal duha itu apa? Tadi tuh habis apa namanya? Suruh lewatin 15 menit. Paham ya? Yang kedua, ada waktu jawaz. Artinya waktu yang diperbolehkan untuk duha. Kapan? Sebelum zuhur. Pokoknya ngerjain kapan aja, yang penting sebelum apa? Zuhur. Masih boleh duha. Jam 11 sholat duha, masih boleh kan? Masih boleh kan? Boleh. Cuma kata mereka siangan ya, gitu doang. Gitu. Mau supaya itu boleh. Tapi afdalnya antara jam 8 dan jam 9. Itu waktu yang paling afdal, waktu sholat duha. Nah, salah satu di antaranya bacalah oleh kamu katanya apa? Untuk menambahkan rezeki kamu, baik rezeki yang zahir maupun yang batin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh ya? Kalau yang saya dapat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah itu ya. Nah ini terbalik. Hadis ini subhanallahil azim. Ya, baru subhanallah wa bihamdihi. Itu sebenarnya lazim di lain hadis itu diperbolehkan arba'atun, ya, ada 4 kata, 4 kalimat yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibacanya dari mana aja boleh, dan itu tidak mengurangi nilai. Nah, baca tuh kalau pengen tambah apa? Rezeki. Bacanya sebelum sembahyang subuh. Udah azan belum? Udah azan belum? Ya, udah azan sebelum subuh, sebelum qomat baca. Terus gimana bacanya? Kita udah sembahyang subuh udah 1:07 lagi. Ada nggak ya? Astagfirullahaladzim. Li'anna fi hadzal kalam tasbihan wa tahmidan wa istighfaran wa taubatan. Jadi itu adalah kalimat itu rangkaian kitab itu. Wa qad wa'ada lil mustaghfirina fi nasil Quran az-ziyadatu bil anwar. Dan sungguh Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang beristighfar di dalam nasnya di dalam Al-Qur'an az-ziyadatu bil anwar, akan menambahkan daripada rezekinya. Itu tadi zikir yang tadi ada isi bahannya enggak?
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ada sifatnya. Qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum annahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Tuh, al-ayat. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dari langit dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, insyaallah. Ya, itu. Jadi dengan membaca apa tadi itu? Istighfar. Apalagi ditambah dengan tadi itu istighfar fajar, yaitu tasbih fajar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu insyaallah kalau itu baca, insyaallah akan diberikan tuh kemudahan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa ayyaqula la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaumin sabahan wa masaan. Dan kalau memang itu enggak kebaca, baca lagi. Ada juga nih minal asbabi, daripada sebab-sebab al-mazinatil rizki yang bisa menambahkan rezeki kita. Kali kalau tadi enggak sempat yang baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, ada lagi wa ayyaqula, bacalah oleh kamu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 Kapan bacanya? Kulla yaumin sobahan wa masaan. Bacanya setiap hari, sobahan di waktu pagi, wa masaan dan di waktu apa? Sore. Baca itu. Ai fi waktu sobahan wa masa. Berapa kali? Mi'ata marrah. Berapa? 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100 kali. Ya kurang lebih 5 jam lagi. Wa ayyaqula ba'dal fajri kulla yaumin, dan juga baca apa itu setiap sesudah fajar kulla yaumin alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasa wa salasin marratan wa ba'da salatil maghrib aidan ay salasan wa salasin marrah. Baca itu setiap harinya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hal ini 33 kali, yaitu pada salat. Maksudnya tadi itu tasbih subhanallah 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 subhanallah, ya, baca itu 33 kali wa ba'da salatil maghrib aidan ay salasan wa salasin marrah. Dan terutama yaitu setelah salat maghrib juga, ya, mengucapkannya itu 33 kali. Wa yastaghfiru, dan juga memohon ampun kepada Allah. Wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marrah ba'da salatil fajri, ya, baca istighfar sesudah sembahyang fajar, sembahyang subuh 70 kali. Wa yukthira, ya, dan juga memperbanyak min qauli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan juga memperbanyak daripada baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu ala nabi, ya, dan bersalawat kepada Nabi. Nanti dibahas tentang salawatnya insyaallah, ya. Nah, itu amalan-amalan yang memang untuk mendatangkan ini. Jadi sengaja ini mengarah itu membawa kita untuk membasahkan lisan kita ini untuk menjadi lisan yang berzikir kepada Allah, lisanun zakirun. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Amin. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tuh, jangan ditinggal tuh doa itu. Ya, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'az, ya Mu'az, la tata'anna fi duburi kulli shalah. Ya, jangan kamu tinggalkan setelah kamu selesai sholat, bacalah oleh kamu satu doa, yaitu tadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Singkat ini doa, tapi ternyata itu mempunyai nilai yang luar biasa. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
adil